Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa syukurillah. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Ya, salam NKRI. Sekali merdeka tetap merdeka. Baik, marilah kita buka dulu dengan berdoa, disilahkan. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, pada hari ini, hari Senin tanggal 22 September tahun 2025, pada pertemuan ke-7 ya, Filsafat Ilmu Pendidikan ya, dari Prodi S3 PEP ya, Universitas Negeri Yogyakarta. Pada pagi hari ini seperti biasa, mahasiswa sudah saya beri pilihan apakah dijelaskan dulu tentang karya filsafat yang cukup besar dan monumental, Critique of Judgment, atau diterangkan dulu tentang jawaban kuis yang saya berikan. Satu dari mahasiswa saya anggap mewakili, mungkin yang lain memilih diterangkan dulu ya kuisnya karena mungkin rasa penasaran. Dan rasa penasaran itu yang diharapkan itu. Ya, gitu kan. Nah, kalau mau bertanya silakan sebutkan supaya saya juga mencarinya di HP saya tidak terlalu lama. Silakan sebutkan yang ditanyakan, kuis berapa, nomor berapa, begitu. Kuis berapa, nomor berapa. Baik, sebelumnya saya ingin cek dulu. Ya, kalau begitu sudah siap. Silakan Bapak Ibu yang bertanya, tangannya digini saja, pakai aplikasi di situ. Ya, tangannya ditayangkan saja di layar Bapak Ibu. Ya, raise your hand. Sehingga nanti saya tinggal bergiliran menunjuk yang tangannya sudah di-raise, ya, dinaikkan. Saya tunggu, silakan. Oh iya, Mas Alniko sambil nunggu Bapak Ibu yang lain. Silakan Mas Alniko, ini asli mana Mas Alniko? Saya asli Blora, Prof. Oh, Blora. Ya, silakan Mas Alniko. Izin bertanya, Prof. Ya. Untuk kuis 6 nomor 24. Itu jawabannya formal tuh. Nah, itu harus ada dua kata itu, mengapa, Prof? Gitu. Kenapa harus ada dua kata itu menjadi jawaban? Begitu. Jadi ada dua pengertian di sini ya, forma dan formal. Forma itu yang dimaksud adalah bentuk. Ya. Sedangkan formal itu adalah makom dunia di atas material. Jadi menurut filsafat ada 4 makom dunia itu, tentu dunia pikiran. Makom yang paling bawah, makom material, di atasnya formal, di atasnya normatif, di atasnya spiritual. Nah, formal, mal formal pakai L itu adalah makomnya dunia di atas material. Nah, makom formal itu makomnya bentuk, sedang makomnya material itu makomnya isi. Ya, makomnya bentuk itu segala macam bentuk, mulai dari yang didengar, yang dilihat, ya, yang dipikirkan, yang ditulis, termasuk aturan-aturan, hukum-hukum, ilmu hukum, gitu, dan seterusnya, gitu, di sana. Nah, berarti nomor 24 itu kan
Forma dari formal. Forma itu adalah bentuknya. Bentuknya dari dunia bentuk. Akan begitu. Kenapa? Formalnya formal. Formal itu, jadi ini kan siksak ini. Saya membuat kuis ini kan namanya aja olah pikir, suka-suka loh. Ya. Pikiran itu disiksa, gitu. Misalnya mau pemetaan laki-laki, perempuan. Nah, variabelnya kan seluruh dunia. Laki-laki mulai dari kaya sampai miskin, gitu. Cerdas sampai kurang cerdas. Perempuan juga kaya sampai miskin. Itu baru dua lawan apa tak terhingga. Nah, kalau saya punya variabel lain, kita matchingkan kan seperti itu. Namanya saja olah pikir, ya suka-suka kita. Maka formalnya formal. Kita punya 4 dulu. Material, formal, normatif, spiritual. Nah, kita punya 4 lagi. Ada. Tinggal di matchingan. Materialnya yang 4 itu semuanya, yang di atasnya formalnya yang 4 itu semuanya. Nah, yang dalam filsafat, seberapa Anda mampu memikirkannya, gitu. Nah, indikasi daripada seberapa mampu memikirkannya, seberapa Anda mampu menjelaskannya. Ya, sudah. Karena sebenarnya filsafat adalah penjelasan. Ya, oh, kayak gitu kok, ya sudah, ya sudah, namanya aja olah pikir. Ya mari kita pikiran, kita olah, gitu loh. Mana kok gambarnya cuma 1, raise your hand-nya, yang lain kok nggak muncul. Wah, ini ya. Prof, maaf. Ya, Kalau saya menindaklanjuti pertanyaan yang tadi, boleh, nggak, Prof? ya. Berarti begini ya. Jadi formal itu merupakan bagian dari forma. Jadi forma itu ada di atasnya formal begitu, Prof? Bentar, ditata lagi. Jangan-jangan klaim Anda nanti salah. Ini kaitannya dengan critic of judgment. Lagi. Saya ulangi lagi ya, biar jelas ya. Makomnya ada 4 makom dunia dalam filsafat. Itu artinya apa? Makom berpikir gitu aja. Ya. Karena filsafat itu olah pikir. Nah, yang paling bawah makomnya material, yang di atasnya makomnya formal, yang di atasnya makomnya normatif, dan yang paling atas makomnya spiritual. Walaupun spiritual tetap masih pikiran. Jadi jangan, ya, walaupun spiritual ini tetap masih pikiran, gitu ya, karena orang berfilsafat. Nanti sampai pikiran kita memikirkan spiritual, kan begitu. Nah, di setiap makom itu ada bentuk dan isinya. Ya, di setiap makom itu ada bentuk dan isinya. Ya, di setiap makom, jangankan di setiap makom, di setiap yang ada itu ada bentuk dan ada bentuk dan isinya. Bentuk itu forma. Ini dari Plato. Bentuk itu forma. Isinya substan. Kan begitu. Nah, sekarang Mas Alniko sih mau yang akan ditindaklanjuti yang mana? Yuk. Jadi tadi sih, Prof, apa namanya? Berarti formal itu yang jelas. ada Anda mau formanya ngomong ya? formal, enggak. Anda mau ngomong formal atau forma? Formanya, Prof. Oh, silakan. Oke. Jadi Ya, tapi maksudnya formal, karena jadi ada 2 jawaban itu, jadi saya menanyakan forma ini merupakan bagian dari formal begitu ya, Prof? coba diulangi. Jadi kan ada 2 jawaban.
ada forma sama formal. Saya menanyakan formanya. Nah, apakah forma Enggak, ini jangan merupakan Anda jangan membingungkan dulu. Jangan G? menyimpulkan dulu, kemudian kesimpulannya Oke. dibawa ke saya. Oh, Oke. mungkin harus diuji Oke. dulu. Ya, Anda Ya. ini bagian dari critical judgment. Hmm. Oh. Jangan Anda punya kesimpulan, sodorkan kepada saya, kemudian saya dola, Anda nyimpulkan lagi. Ini trik epistemologi namanya. Ini nanti bagian daripada hoak. Hmm. Enggak, Prof. Kan saya bertanya, Prof. Enggak. Kalau Sekarang bertanya kan tidak. makanya akan saya uji dulu omongan Anda. Kalimat pertama tadi. G. Jadi, ayo diulangi lagi yang searching, yang clear gitu. Coba diulangi lagi. Jadi, Ya, langsung aja pada intinya ya, Prof. Intinya forma itu merupakan bagian dari forma begitu. apa? Diulangi. Yang pelan Intinya saja. Diulangi. forma itu Yang pelan diulangi. pada intinya forma itu apakah bagian dari formal? Oh ya, jangankan formal. Forma itulah bagian dari semua yang ada dan yang mungkin ada. Sebab semua yang ada dan yang mungkin ada yang terkecil itu unsurnya adalah forma dan substan, wadah dan isi. Apalagi formal, itu dunia. Ini aja yang ada di dalam formal. Itu memuat forma. Kan begitu. Sama saja sel-sel tubuh kita dengan dunia gitu kan, atom-atom dan seterusnya. Terus masalahnya sekarang Udah sih, itu aja sih, Bro. Sebenarnya saya itu ya. hanya membangun pola pikirnya itu loh, Bro. Oh ya baik. Ya itu berarti kan judgementnya nanti jenis judgement apa yang akan saya terangkan nanti. Baik, yang lain silakan Bapak Ibu. Apakah tidak ada sistem? Oh baik. Amelia, Bu Amelia silakan. Bu Amelia asli mana Bu? Saya asli Sleman, Prof. Oh ya silakan Bu Amelia. Oke, mohon izin. Kalau saya menindaklanjuti pertanyaan dari Mas Aldiko tadi, bolehkah, Prof? Boleh. Oke, tadi kan disebutkan kalau makom itu ada 4 ya, Prof. Ada material, formal, normatif, dan juga spiritual. Untuk yang normatif sama normatif terutama itu, Prof, itu untuk contohnya itu seperti apa nih, Prof? Terima kasih. Ini juga harus dipahami ya. Normatif yang dimaksud di sini beda dengan norma. Itulah karena filsafat menggunakan istilah-istilah yang semakin sedikit. Maka yang namanya dunia normatif itu adalah dunia ilmu pengetahuan, termasuk filsafat. Semua ilmu pengetahuan termasuk filsafat masuk makom yang ketiga dari bawah, yaitu makom normatif. Ya memang di dalamnya isinya norma-norma atau aturan-aturan. Gitu. Begitu, Bu. Terus? Terima kasih, Prof. Itu juga sih kalau untuk normatifnya kan maksudnya kan masih secara umum, jadi saya belum. Baik, silakan Pak Fabrika. Ya, Prof. Fabrika asli mana? Saya asli Sidoarjo, Surabaya, Prof. Jawa Timur. Silakan Pak Fabrika. Saya bertanya terkait dengan kuis 5, Prof. Yang berhalanya belajar, Prof. Itu jawabannya tidak fokus, itu pripun Nomor gitu? berapa? Nomor berapa? 36. 36. 5, 36. Nomor 36, Prof. Ya. Iya, Prof. Kuis berapa tadi? Kuis 5, nomor 36. Berhalanya belajar, tidak Kuis fokus. 5. Kuis 5 nomor 36. Oh ya. Berhala itu idol. Ya. Berhala itu idol. Idol itu perhatian yang melebihi porsinya sehingga melupakan kewajiban pokoknya.
Misalkan Indonesian Idol, saking tertariknya ya kepada Indonesian Idol sehingga mengalahkan kewajibannya, kalau yang Islam ya mengalahkan kewajiban sholat gara-gara nonton Indonesian Idol. Itu Indonesian Idol sudah jadi berhala. American Idol. Nah, zaman dulu, zaman Nabi Ibrahim alaihissalam itu kan juga gitu ya. Orang-orang itu tertarik sekali sama berhala. Sampai-sampai dia lupa ibadah kepada Sang Pencipta gitu kan. Wah, akhirnya diamuk berhalanya kan. Nah, belajar itu juga begitu ya. Belajar itu kalau harus fokus, ketika fokusnya terganggu berarti dia terpengaruh oleh berhala gitu. Ya, gitu aja kok Pak. Ini hanya permainan pemikiran loh. Diterapkan, oh gitu ya. Gitu Pak, Pak Frika. Iya, Prof. Silakan yang berikutnya. Izin ini Prof, supaya di kuis-kuis selanjutnya Ya, menawi biar kami juga bisa yang lebih Bapak Ibu banyak. yang lain diminta partisipasinya. Kalau saya nunggu terlalu lama nggak bisa loh Pak. Oke. Kalau Iya, Prof. Berarti kalau untuk di Bapak kuis, Ibu nggak ada partisipasi yang lain, terus terang saya nanti live. Kalau saya berkali-kali menawarkan nggak ada yang mau bertanya, ini nggak ada partisipasinya. izin boleh Saya melanjutkan. nggak mau berkali-kali menawarkan terus. Oh, masa tiap kita omongannya gini kok ya saya itu tukang jualan es krim saja. Es krim, es krim, es krim, es krim, es krim, es krim. Oh, gitu. Oh, kita omong-omongan kayak gini berhadapan-hadapan, tanya berkali-kali ditawari di chef itu. Langsung saja. Bu Fitriana silakan. Iya, izin Prof. Asli Untuk mana Ibu? bertanya di asli dari Ternate, Provinsi Oh, ya, Maluku Utara. silakan Bu. Ya, nomor berapa? Kuis kuis 5, Prof. Ya. Kan di sini kayak di kuis 5 ini kan kita menelaah dimensi-dimensi belajar ya, Prof ya. Mulai dari material, formal dan lain-lain sebagainya gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan apakah dalam filsafat itu mengapa sih kita penting gitu membedakan dimensi-dimensi belajar itu, Prof, yang kayak seperti material, formal dan lain sebagainya gitu. Jadi dalam pandangan filsafat sih memaknainya seperti apa, Prof? Baik, itulah sifat manusia ya. Kalau nggak ada dicari-cari. Kalau sudah dicarikan, ngapain sih dicarikan? Gitu. Itu memang sifat manusia. Ya tanyakan sendiri nanti kan ketemu jawabannya gitu. Tapi Bu dan Bapak sekalian, saya ingin saya terangkan di sini ya. Ya, atau ingin saya highlight, tandaskan. Kuis 5 ya, itu mengajarkan kepada kita bahwa belajar itu sebagai objek pikir. Nah, filsafat itu yang berfilsafat siapa? Yang berfilsafat pikiran. Pikirannya siapa? Bapak Ibu sebagai subjek. Objeknya apa? Objeknya ialah yang dipikirkan. Nah, katanya tanya, Pak, apa filsafatnya PEP, Pak? Apa filsafatnya pendidikan, Pak? Apa filsafatnya evaluasi? Belajar ini itu variabel, gitu ya. Atau kalau secara keseluruhan variabel, secara per nomor itu sebagai contohnya dapat diganti. Ini saya buat format supaya belajar dapat diganti apa saja yang ada dan yang mungkin ada. Misalnya pendidikan, silakan nomor 1 sampai nomor 50. Adanya pendidikan, mengadanya pendidikan, pengadanya pendidikan, demikian seterusnya pikiran kita. Artinya betapa kaya seseorang itu. Ketika orang jeripaya mencari kekayaan, kemudian setelah ketemu kekayaannya bertanya buat apa kekayaan, ya silakan tanya sendiri. Ya,
Ketika orang kurang cerdas, kemudian belajar kuat tenaga supaya menjadi cerdas, kemudian setelah jadi cerdas, kemudian menyesal, kok aku jadi cerdas ya, aku pengen bodoh lagi, ya silakan. Kan? Ini kan sesuatu yang mengadakan sesuatu yang mungkin ada. Jadi nilai itu apalah artinya nilai. Sekarang tuh yang penting itu kan fungsinya. Mengadakan dan yang mungkin coba sekarang belajar bisa diganti siswa. Adanya siswa, mengadanya siswa, pengadanya siswa, materialnya siswa, formalnya siswa. Buat apa sih Pak? Gitu. Banyak kayak gitu, mau sedikit saja. Gitu. Ya Ibu silakan sedikit saja, lama-lama jadi bukit. Nah kalau kemudian saya memberikan banyak, itu mana namanya bonus. Kan begitu. Alhamdulillah. Wajibnya umat beragama kan begitu, bersyukur kalau dapat rezeki kan. Nah, itulah di Indonesia. Saking nikmatnya di Indonesia itu nggak ada es itu. Sehingga merindukan orang-orang sengsara hidup di kutub sana. Kedinginan atau ingin hidup di gurun pasir sana. Sekedar apa? Salah satu kekayaannya ialah kekayaan sensasi. Ingin merasakan bagaimana rasanya menderita. Wah, itu kan juga sensasi, Pak. Itu kan salah satu jenis kekayaan. Aku ingin Pak menderita kelaparan di gurun gitu. Itu selama 1 minggu sampai hampir setengah mati, tapi kemudian kalau bisa ada yang nolong sehingga saya nggak jadi mati. Sehingga supaya saya bisa bikin buku misalnya. Ya silakan. Itu kan masing-masing orang kemudian. Nah, kalau sudah seperti ini, apalagi ini kan yang ditanyakan Pak, apa sih gunanya berfilsafat? Ya sekarang isilah, misalnya belajar diisi dan evaluasi, gitu. Adanya evaluasi, mengadanya evaluasi, pengadanya evaluasi, materialnya evaluasi, formalnya evaluasi. Aduh lah, kayak gitu aja ya sudah. Namanya berfilsafat itu kan cuma kayak gitu. Ya, pada akhirnya kan urusan dunia kan cuma kecil. Kalau di kampung-kampung ya para ustadz, ngapain kamu ngurusin dunia? Ya, kan gitu kan. Nah, kemudian ada urusi dunia seakan-akan hidup 1000 tahun lagi kan. Ya, urusi akhirat seakan-akan besok mau mati kan begitu solusinya. Nah, gitu. Nah, kalau sudah seperti ini coba Bapak Ibu sekarang mau diisi apa silahkan. Mau yang belajar mau diisi kurikulum boleh, guru boleh, evaluasi boleh, PEP boleh, penelitian boleh, pendidikan boleh, nilai boleh, ujian boleh, pilihan ganda boleh, disertasi adanya disertasi loh. Ya, juga boleh. Apalagi Bapak Ibu yang mau ditaruh di sini. Semuanya lah, yang ada dan yang mungkin ada. Ya, bahkan sampai pikiran menurut saya. Dalam ranah pikiran loh ya. Tuhan saja bisa dimasukkan di sini. Ya. Misalnya adanya Tuhan. Kalau ya silakan kalau kamu mampu. Kalau aku ya sebagian mampu mungkin sebagian tidak, hanya memikirkan saja. Adanya Tuhan misalnya, kalau saya isi keyakinan, gitu kan. Adanya Tuhan, keyakinan, itu kan. Nah, lu kalau dalam filsafat adanya Tuhan karena ditanya. Kenapa adanya Tuhan kalau ditanya? Loh, tadi kamu bertanya apa? Tuhan itu ada enggak? Nah, aku mendengar pertanyaanmu itu, gitu ya. Aku mendengar pertanyaanmu itu. Nah, karena aku mendengar maka sudah ada dalam pikiranku. Berarti Tuhan ada di dalam pikiranku karena aku mendengar pertanyaanmu, kan begitu. Kenapa? Ada itu adalah salah satu di antara sudah didengar, ditulis, dilihat, diraba, dipanca indera, kan seperti itu. Baik, Bu Ismariati silakan Bu. Bu Ismariati asli mana Bu? Oh, saya asli Magelang, tinggal di Solo, Prof. Oh ya silakan Bu. Prof, saya mau menanyakan kuis 6. Baik. Nomor 39 itu isinya value konsep.
Kemudian nomor 43 isinya a priori konsep. Nomor 45 isinya a posteriori konsep. Mau dijelaskan, Prof. Kenapa Bu, bisa demikian? Ibu yang Ibu herankan kira-kira menurut yang saya pikir adalah karena jawabannya sama ya, Bu? Iya. Iya. Apakah Ibu heran sesuatu pertanyaan yang jawabannya sama? Dalam hal ini ya. Ya, jadi kemarin sudah saya beritahu, pernah toh saya beri semacam terapi gitu. Silakan Bapak Ibu bertanya apa saja. Gitu. Sudah belum Bapak Ibu bertanya apa saja, tapi jawabannya sama? Sudah toh? Sudah. Sudah. Jawabannya apa Bu Ismaryati? Lupa. Oh, iya. Lupa, Prof. Jawabannya kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan. Itu semua pertanyaan itu. Ya. Baik pertanyaan dunia maupun pertanyaan akhirat itu. Jawabannya selesai. Kuasa Tuhan. Salam. Kenapa saya belum cerdas? Kuasa Tuhan. Ayo, apalagi masih ada yang belum percaya. Ya sudah, jangankan ini yang samanya beberapa saja kok sudah heran. Iya Pak, heran itu adalah modal daripada berfilsafat. Sebenar-benar heran itu adalah ilmu. Gak ada ilmu kalau nggak ada heran. Ya kita ngomong apa saja karena sudah dunianya sudah mapping gitu ya, kita ngomong apa saja dipas-paskan ya pas juga lah gitu. Makanya jadi kan ini ilmu yang sudah teraktualisasi dan mengendap, dicari di dalam buku ya nggak ada. Sebenar-benar heran itu adalah ilmu gitu. Nah, kalau diturunkan di dalam matematika bisa bilangan genap dan bilangan ganjil. Bedanya sama-sama di situ, dekat di situ, tapi maknanya bisa jauh sekali. Kalau genap itu berpasang-pasangan, kalau ganjil itu ilmu gitu. Dia adalah ilmu kalau nggak ganjil. Kan begitu. Karena ilmu itu ganjil. Kan begitu. Baik. Lu kok bisa, Pak? Iya. Kalau genap itu hanya tesis, ketemu antitesis, genap. Ganjilnya mana? Sintesis. Harus ada orang ketiga. Ya, supaya berilmu. Ya, kalau berdua saja wah jadian repot nanti. Ya. Harus ada orang ketiga ya supaya dapat ilmu begitu. Begitu ya Bu Ismaryati ya. Kalau tidak kunjung berilmu itu ya kuasa Tuhan ya, Prof. Kalau sudah ikhtiar kuasa Tuhan. Kalau sudah ikhtiar. Tapi kalau orang kok merasa dan mengetahui bahwa dia tidak berkunjung punya ilmu, itu artinya dia sudah berilmu. Ya, gitu. Baik Bu Vina, silakan Bu. Dari mana Bu aslinya Bu? Dari Magelang. Oh ya. Kuis 5 nomor 20, Prof. Kuis 5 nomor 20. 20. Iya. Ya, silakan. Itu kan arkaiknya belajar tertidur. Tertidur, iya. Tertidur. Kalau tertidur berarti tidak berpikir, Prof. Iya. Iya, memang arkaiknya belajar memang tertidur. Orang-orang yang tidak berpikir. Itu sebenarnya orang-orang yang sedang tertidur. Jadi di dalam filsafat tidur itu tidak harus pakai kasur tidur. Dalam keadaan duduk pun bisa tertidur. Dalam keadaan terbelalak pun bisa tidur. Oh. Ketika terbelalak tapi ternyata tidak berpikir. Kan begitu kan? Nah, jadi seperti itu, Bu. Bu Vina gitu ya. Apakah masih ada Bu Vina?
Berarti kalau tertidur tidak berpikir dong, Prof. Nah iya makanya itu disebut sebagai apa, arkaiknya belajar. Arkaik kan manusia batu. Iya, kuno. Manusia batu jangan dicari di hutan atau di gunung, carinya di cermin. Langsung ketemu ya. Oh, saya ternyata ya. Nah, begitu. Saya ternyata diriku itulah ternyata yang sedang tertidur, kan begitu. Silakan Bu Rizky. Mana Bu Rizky? Ya, Prof. Terima kasih, Prof. Asli mana, Bu? Saya asli Makassar, Prof. Oh, silakan, Bu. Ya, yang saya tanyakan ini di kuis 5 di nomor berapa ini? Berhalanya belajar. Apa? Itu berhalanya belajar di nomor 36. Ya. Iya, itu kan sama dengan tidak fokus ya, Prof. Yang saya pahami berhala itu adalah sesuatu yang kita sembah selain yang di atas. Ini Tadi yang tanya siapa ya? Rizky, Prof. Yang sebelumnya yang sudah bertanya berhala belajar nih. Iya, Prof, tadi, Prof. Ya. Bu Rizky tadi terdengar enggak Pak Febrika bertanya? Oh iya, enggak. Oh, berarti tertidur. Itu maksudnya kuliah saja bisa sambil tidur, Bu. Tidak harus pakai kasur tidur. Udah ditanya Prof ya? Udah ditanya Pak. Penjelasannya kurang, Prof. Jadi ditanya. Nggak apa-apa. Iya. Sekarang mau yang dijelaskan. Iya, sekarang gantian. Filsafat adalah olah pikir kita masing-masing. Olah pikirnya Pak Febrika. Tolong Pak Febrika diterangkan coba. Iya, Prof. Kalau berdasarkan penjelasannya Prof. Marsikit yang tadi, kenapa berhalanya belajar itu tidak fokus? Karena berhala itu seperti idol ya, Prof ya. Sehingga bisa membuat kita itu tidak bisa tidak melakukan apa yang seharusnya kita lakukan, sehingga itu jawabannya tidak fokus. Hanya memang aneh ya, Prof ya. Dan di pemikiran saya awalnya juga tidak seperti itu. Jadi mungkin Bu Rizky juga bertanya kembali. Kenapa kok seperti itu jawabannya begitu mungkin, Prof? Kayak gitu ya kan. Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa, namanya aja biasa kayak gini makanya. Jadi itulah namanya diekstensikan. Orang sedang bertinju saja bisa tertidur loh. Apalagi duduk manis itu, naik kereta. Gitu. Nggak apa-apa, Bu. Bagus ini. Karena memang perlu diulang-ulang. Jadi saya ulangi lagi ya, nggak apa-apa. Jadi arkaik itu manusia batu, manusia yang tidak sedang memikirkannya. Jadi siapa itu? Saya, termasuk saya ketika aku sedang memikirkannya padahal harus memikirkannya. Saya sudah berlaku sebagai manusia batu gitu. Ya, jangan menuju orang lain dulu, tunjuklah diriku sendiri dulu supaya jangan sampai ada orang yang tersinggung. Singgunglah dulu ya. Nah, ya. Jadi maka arkaiknya belajar, manusianya batu, orang belajar ya ketika dia tertidur. Siapa? Saya, gitu loh. Nah, gitu. Ya. Baik, kemudian tadi ada berhalanya, ya. Ada berhalanya. Ya, belajar, perhatian, kaitannya dengan itu yang ditanyakan oleh Pak. Itu tadi saling melengkapi sebetulnya Bu Rizky. Baik, silakan yang lain. Bu Ismaryanti, tangannya diturunkan kalau sudah. Pak Bayu, silakan Pak Bayu. Prof, terima kasih. Ya. Ini tentang critic of judgment, Prof. Nomor berapa? Yang keras suaranya, Pak. Quiz, Prof. Yang keras suaranya.
Suaranya kurang keras. Mohon izin Prof, bukan kuis yang saya Boleh, tanyakan. boleh. Ini tentang yang critic of judgment, Prof. Ya. Di situ kan tertulis bahwa ada kritik atas penilaian estetis yang di dalamnya juga ada penilaian cita rasa, gitu, judgment of taste. Jadi kayaknya itu penilaian itu. Nah, apakah ini juga nanti akan berlaku di spiritual nih, Prof? Karena kan kayak di Islam katakanlah gitu, Prof. Beberapa hukum katakanlah gitu ya. Hukum ini membolehkan, hukum itu tidak membolehkan. Tapi juga ada yang ada yang memilih, saya akan milih yang membolehkan saja deh daripada yang tidak. Nah, ini kan di ranah spiritual, judgment of taste ini juga berlaku, Prof. Ya, jadi empat dunianya filsafat itu yang paling tinggi makomnya makom spiritual. Maka critical judgment itu juga berlaku untuk empat dunia itu. Cuma sebenar-benar filsafat adalah tentang batas. Ya, maka sebenar-benar berfilsafat adalah mengetahui batas-batasnya. Setinggi-tinggi ilmu adalah orang yang mengetahui batas. Orang yang mengetahui batas itu namanya orang yang bersopan santun. Maka setinggi-tinggi ilmu adalah orang yang mempunyai sopan santun. Maka orang yang tidak mempunyai sopan santun sebenar-benarnya itu dikatakan orang yang tidak mempunyai ilmu. Setidaknya tidak mempunyai ilmu sopan santun. Nah, batasnya spiritual apa? Batasnya spiritual sesuai koridornya. Kalau saya, koridor spiritual adalah keyakinan dan kuasa Tuhan. Selesai. Jadi, apapun hukum di dalam filsafat mau diterapkan di sana harus di bawah koridor, harus di bawah kendali keyakinan. Jadi judgment pun berdasarkan kepada keyakinan, kan begitu. Misalnya, apakah saya mau pergi atau tidak? Wah, kalau pergi ini hari Jumat, nanti kalau pergi saya tidak bisa Jumatan. Oh, kenapa dasarnya? Kenapa begitu judgementnya, keputusannya? Nah, saya punya keyakinan agama Islam kalau hari Jumat nanti Jumatan. Kalau meninggalkan Jumatan nanti kalau sekali, 2 kali, 3 kali nanti berdosa. Kan begitu. Ya. Maka pengambilan keputusan saya berdasarkan kepada keyakinan saya. Kan begitu. Termasuk pengambilan keputusan mengenai etik, estetika, keindahan. Oh, apakah ini indah gitu ya? Apakah ini estetik? Saya punya sempat dulu ya. Saya dulu waktu saya punya ingin hajat menyunatkan anak saya. Saya ada jasa yang ingin mendekor ya, mendekor ruang tamu gitu ya, macam-macam ala kampung begitu. Indah, dekornya bagus, tapi setelah saya lihat gambar raksasa, aku takut. Aduh, saya mau nyunatkan anak kok di bawah bayang-bayang raksasa, aku takut. Terus ternyata aku punya kreativitas gitu. Oh, itu terbuat dari stereofoam saja kok. Tapi besar gitu ya. Aku balik. Aku ambil kemudian aku balik, raksasa terbalik, malah jadi gambar kembang. Malah bagus. Ya. Itu saya membuat judgement itu. Dampaknya dampak psikologis kan bisa kurang baik. Ini saya mau nyunatkan anak saya. Nanti ada kelirnya, ada panggung gitu ya di rumah. Nanti orang pada datang mau ngundang kenduri segala macam kan, kalau di kampung kan gitu kan, punya hajat sunatan gitu.
Oh, di atasnya tuh hiasan raksasa, ada gigi sana besar banget, orang ngeri, matanya kayak gitu. Nah, itu saya pada saat itu saya belum sampai kepada judgement, tapi spontanitas saya memikirkan gimana ya supaya yang membuat juga tidak tersinggung gitu. Dan saya juga tetap menghargai, dikasih upah juga tetap biasa. Tapi ya, begitu yang buat pergi, aku balik dia. Untung yang buat nggak kembali lagi, ya sudah. Gambarnya kalau dilihat, oh gambar bunga, oh bagus. Tapi kalau ngeliatnya terbalik kayak gini, oh raksasa terbalik, jungkir balik gitu ya. Gitu. Ini salah satu contoh judgement itu begitu. Baik, kalau begitu ya, kita sampai jam berapa? 9.10, Prof. Nah, baik, masih ada waktu sedikit. Saya akan terangkan mengenai judgement. Saya akan share ya. Akan share ya PowerPoint saya. Ini sebetulnya PowerPoint saya masih ada kekurangannya. Kekurangannya yang the critic of poor reason-nya belum saya tayangkan. Ya, padahal mestinya saya tayangkan. Ya, kalau mau saya tayangkan dulu juga nggak apa-apa. Coba yang saya akan tayangkan dulu. Yang sebagai pengantar. Saya kopikan saja di sini. Oke. Baik, kalau begitu sekarang akan saya share. PowerPoint saya. Sudah, Bapak Ibu? Sudah kelihatan, Bapak Ibu? Sampun, Prof. Ya. Sampun, Prof. Jadi saya akan membahas the critic of judgment, tapi saya ngambil berangkat dari the critic of poor reason. Ini math-nya ini umum nih. Ini dihapus saja nggak apa-apa yang math ini. Kan theory of knowledge. Nah, tapi kan berlaku untuk apa saja termasuk untuk matematika. Karena ini kan pikiran. Nah, judgment itu ada di sini Bapak Ibu. Ya. Judgment itu ada di sini. Judgment ini. Ya. Kalau ditarik kembali di sana melibatkan ya kognisi gitu, kemudian logika analitik a priori, dan dari bawah di sini dimunculkan lewat persepsi, sensasi, terus dari sensasi itu adalah penginderaan di sini. Ya. Jadi lengkap. Semuanya bisa berjalan karena ada intuisi. Jadi ada intuisinya juga. Nah, maka untuk sampai di judgment ini kita jangan membayangkan judgment sebagai suatu produk saja. Setiap langkah di situ ada judgment ya. Setiap langkah di situ ada judgment. Dalam logika ada judgment, dalam a priori ada judgment. Dalam sintetik ada judgment, dalam a posteriori ada judgment. Judgment itu pengambilan keputusan. Nah, maka sekarang akan saya
tayangkan. Nah, jadi judgment adalah pengambilan keputusan, utamanya kognisi, tetapi tidak hanya kognisi, termasuk etik dan estetika tadi, termasuk unsur spiritual, keindahan, dan sebagainya. Itu juga manusia tidak terlepas dari unsur judgment. Yang pertama, judgment itu bersifat kompleks dan terpadu di atas perhatian, kesadaran, dan idealisasi. Ini saya meresapi dari apa yang ditulis oleh Immanuel Kant, walaupun kalau dicari di sana mungkin akan tidak terlihat, atau terlihat tapi terpencar-pencar. Yang perhatian ada, kesadaran banyak, yang idealisasi jarang, tapi bisa dirangkum, dimunculkan sesuai dengan kesimpulan kita. Kemudian judgment itu melibatkan objek keputusan berupa konsep. Kalau di dalam bahasa, konsep itu mulai dari S, subjek, predikat, objek, dan juga proposisi-proposisi, notion, proposisi yang membuat unsur benar dan salah, dan seterusnya. Kemudian nomor 3, judgment itu ya melalui proses imajinasi. Nah, Bapak Ibu, kalau orang awam itu biasanya kan cukup sederhana pemikirannya. Istilah diksinya juga sudah ingatan selesai. Ingatan itu dipakai untuk apa saja? Ya, semuanya ya ingatan sudah. Nah, maka di dalam karya Immanuel Kant itu ada pembedanya. Ingatan sebagai suatu imajinasi, suatu imajinasi yang terdiri dari yang terkompos oleh logika. Jadi ingatan itu bisa diproduksi oleh karena logika, understanding, dan juga sensasi, sensibilitas dari pengalaman tadi. Maka untuk kemampuan mengimajinasi atau kemampuan mengingat dan memproduksi ingatan, nah itu loh, ya bersifat dia terikat oleh ruang dan waktu, intuisi ruang dan waktu. Maka seseorang yang terganggu, lemah dalam intuisi ruang dan waktunya, mungkin karena tertidur atau ngantuk, maka ingatannya menjadi hilang. Maka tidak ada imajinasi. Maka ada kata-kata imagine. Imajinasikanlah, kan? Kalau mungkin seorang psikolog, imajinasikanlah, tinggi kan? Tapi sebetulnya ingatlah, kan begitu kan? Nah, sehingga ingatan itu bisa berupa bayangan yang baru, ya, bayangan yang baru, ya, yang diharapkan di sini sebagai nanti bahan untuk mengambilkan keputusan, ingatan baru. Nah, bayangan intuisi dalam intuisi ruang dan waktu, bayangan baru dan ingatan baru itu nanti akan membentuk skemata konsep. Nah, skemata konsep ini terdiri dari 2, yaitu wadah dan isi, kan begitu kan? Maka setiap judgment itu selalu berkaitan dengan wadah dan isi. Endingnya daripada judgment itu apa? Membangun struktur ilmu. Ilmu atau pengetahuan atau konsep. Ilmu yang paling kecil itu satu konsep. Di atas konsep pengetahuan, di atas pengetahuan ilmu pengetahuan. Bentuk dari judgment itu intrinsic a priori judgment. Jadi judgment ya yang bersifat a priori dan yang bersifat intrinsik. Intrinsik itu imanen di dalam innate, di dalam pikiran kita. Innate itu ada 2, Bapak Ibu, ya kan? Ada dalam aliran filsafat yang ngendon, kalau dalam bahasa Jawa innate itu ngendon di dalam pikiran kita tuh ada 2. Ngendon dalam arti dia itu adalah substan atau materinya, ngendon dalam arti dia adalah prosesnya. Ngendon dalam arti substan ya isinya, ngendon dalam arti prosesnya ya wadahnya.
Diulang-ulang ya cuma begitu aja. Ada intrinsic a posteriori judgment, judgment berdasarkan apa? Pengalaman. Misalnya Bapak Ibu menyentuh, nggak sengaja menyentuh ular, terkejut, gitu. Nah, terkejut itu sebagai insting, gitu, naluri, ya, sebagai suatu naluri melompat, mengalahkan judgment. Belum ada judgment sudah ada tindakan naluria, gitu kan, melompatan. Nah, kalau kemudian diekstensikan bisa dirasa-rasa, coba terkejut yang pelan-pelan. Nah, itulah ya. Terkejut yang pelan-pelan yang pada akhirnya tidak terkejut lagi. Ya itulah ditemukan judgment di situ, intrinsic a posteriori judgment coba. Kalau di orang awam ya nggak akan ada istilah terkejut kok pelan-pelan. Namanya terkejut ya secepat kilat, kan begitu. Hanya satu saja terkejut, selesai. Loh, kamu terkejut. Kalau karena orang filsafat nih, terkejutnya jenis apa? Ya? Oh, kamu terkejut jenis apa? Oh, terkejut kilat saya. Lo kamu? Oh, kalau saya terkejut biasa. Lo kamu terkejut eksekutif saya. Kan begitu kan? Nah, artinya terkejut aja macam-macam di sini. Ya, ada apa rentangnya. Kemudian ada analytic judgment. Semua matematika itu analytic judgment. Ada synthetic judgment, hukum sebab akibat. Synthetic a priori judgment, ini tipikal dari ilmu pengetahuannya Immanuel Kant. Synthetic a priori judgment, kan begitu, sebenar-benar ilmu seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya, judgment itu pengambilan keputusan yang kognitif itu menghasilkan struktur internal yang analog dengan struktur outputnya nanti. Karena apa? Sebenar-benar output itu bayangan dari pikiran kita, dari pikiran struktur internalnya. Kan begitu. Itulah sebabnya, maka struktur internal itu nanti akan menghasilkan atau beranalogi dengan struktur outputnya. Jadi judgment itu tidak jauh-jauh beda dengan ingatannya. Tidak jauh-jauh beda dengan ingatannya. Maka orang itu kadang-kadang mungkin politik ya, oh dia dekat-dekat dengan presiden. Dekat-dekat dengan presiden, dekati lagi. Ketika nanti reshuffle, oh presidennya ingat pengambil keputusan ganti menteri, jadikan menteri. Nah, gitu. Jadi ini maksudnya menghasilkan struktur internal yang analog dengan struktur outputnya. Gitu. Jadi judgment pengambilan keputusan nanti itu ya tidak jauh-jauh dari ingatannya. Ada struktur internalnya. Nah ini ada dua macam yang ada di yang innate di dalam itu, ada prosedur base dan ada content base. Gitu. Yang ini yang kritik of judgment dari Immanuel Kant itu menekankan kepada prosedur base-nya. Tapi filsuf-filsuf yang lain sejak zaman dulu sampai Immanuel Kant ini, dia lebih menekankan pada content base. Bahkan sekarang muncul lagi content base. Kalau kurikulumnya ini kurikulum berorientasi pada materi, content base. Sedangkan ini kurikulum berorientasi pada proses. Loh, enak sekali toh kalau kita belajar filsafat, maunya masuk ke sana-sana bisa semuanya. Konsep itu apa yang kaitan dengan judgment? Konsep itu adalah logika universal. Ya. Konsep itu logika universal. Ya. Konsep itu logika universal. Mana tadi? Saya ingin okay. Jadi Bapak Ibu, konsep itu logika universal ya. Tempe. Enak ya. Tempe itu ngangeni ya. Lama nggak makan tempe ya ingin tempe. Istri nggak sempat goreng tempe dewe.
Ini bapak-bapak harus bisa itu. Ya. Nah, itu. Nah, konsep tempe itu apa? Ya, apakah universal atau tidak? Ya, dalam proses menuju universal. Ya, Kanada juga ada tempe, ternyata impor dari Indonesia. Ya. Nah, gitu kan. Inggris juga impor dari Indonesia. Secara universal. Titik ya, dot atau apa itu ya universal. Gitu ya. Nah, baik. Sekarang akan saya kembali lagi ke presentasinya. Mana? Kok share-nya tadi kok ada terganggu. Sebentar. Mau. So meeting Windows. Oke. Bapak Ibu masih lihat lihatannya nggak? Oke, saya stop dulu share-nya. Ini share-nya hilang. Oke. Baik, saya share lagi. Saya share lagi. Sudah kelihatan belum Bapak Ibu? Belum? Sudah? Sudah. Ya. Nah, kemudian logika sebagai pernyataan bentuk dan logika sebagai aturan isi. Jadi sebetulnya konsep yang terkecil itu merupakan bagian dari logika, Bapak Ibu. Ya. Konsep yang terkecil itu terdiri dari pernyataan yang merupakan bentuknya. Ya, pernyataan dalam hal ini bisa yang ditulis maupun bisa yang diucapkan. Dan aturan isinya. Ya, aturan isinya itu berupa aturannya yang mengatur bentuknya tadi. Kemudian tolong di mute Bapak Ibu, jadi supaya tidak bergema suara saya. Kemudian fenomenologi yang ada dan yang mungkin ada dari makanya mengerjakan kuis itu artinya Bapak Ibu, saya mengharapkan Bapak Ibu kuis itu semacam apa namanya vaksin ya, semacam vitamin gitu ya, untuk memperkuat membuat berdaya membaca, membongkar kritik of judgment ini, sehingga karena di situ mengandung unsur-unsur yang lembut selembut apa yang saya buat di dalam kuis itu, kan begitu. Nah, berikutnya ini Bapak Ibu, table of judgment, ya. Pengelompokan pengambilan keputusan judgment. Judgment bisa bersifat ranah kuantitas, ranah kualitas, ranah relation, dan ranah modality. Nanti seperti apa bentuknya, nanti kalau sudah saya terangkan, berikutnya akan jelas. Jadi kuantitas itu ada 3, universal, particular, singular. Quality ada 3, afirmatif, negatif, intuitif. Relation juga ada 3, categorical, hypothetical, disjunctive. Modality juga ada 3, problematik, aseptorik, dan apodiktik. Nah, sekarang mulai. Ini rumusan secara kalimat ya. Kalimat bermakna ya, kalimat bermakna sebagai bentuk paling sederhana dari logika ya. Bentuk paling sederhana dari logika matematika ini. Kalau ini berbunyi semua titik-titik adalah titik-titik. Beberapa titik-titik adalah titik-titik. Ini adalah titik-titik. Demikian seterusnya. Itu bermacam-macam judgment. Kembali lagi, ternyata ujungan dari judgment menghasilkan notion-notion.
atau ilmu. Sebenar-benar ilmu adalah bahasa. Kan begitu Bapak Ibu. Ya. Nah, inilah Bapak Ibu, ya. Inilah bentuk dari tadi. Ya. Saya ngambil contoh berita benar dan berita hoak. Nah, kuantiti ini rumusnya. All Fs adalah Gs. Fs ini kalimat F tapi universal. Gs ini kalimat G tapi universal. Nah, semua Fs, semua berita adalah Gs, adalah hoak. Kalau Bapak Ibu sampai pada kesimpulan mengambil keputusan, kemudian memikirkan, wah semua berita itu hoak, ya sudah, aku nggak mau lagi lihat YouTube. Sebab YouTube, semua YouTube itu hoak. Oh, ya sudah. Jadi Bapak Ibu telah mengambil keputusan universal dalam bidang kuantiti. Tapi yang satunya lagi, teman Bapak Ibu, punya kesimpulan lagi, beberapa berita adalah hoak. Beberapa berita adalah hoak. Oh iya, ya. Singular, berita ini adalah hoak. Kan begitu, singular. Kemudian yang bersifat quality, afirmatif. Ini kasus bahwa berita itu hoak. Negatif, tidak ada berita hoak. Infinite, berita ini itu non hoak. Relation, yang bersifat relation tapi kategorikal, berita adalah hoak. Jadi beda. Semua berita dengan berita ini itu beda Bapak Ibu kalau dicermati. Kalau ini berita adalah hoak, kategorikal. Hypothetical, jika berita adalah hoak, maka X adalah provokator. Nah, ini sudah hypothetical. Kesimpulan Bapak Ibu sudah merupakan kesimpulan hypothetical. Makanya tadi Alniko ketika awalnya mau membuat statement yang berupa hypothetical, saya tarik dulu, ulangi lagi, diperjelas, ternyata tadi yang ditanyakan bukan suatu judgment hypothetical. Disjunktif, salah satu. Berita ini hoak atau X provokator. Salah satu. Kalau enggak yang berita ini yang hoak, atau memang dia itu yang provokator, kan begitu. Ini saya buat contohnya yang up to date antara hoak dan provokator ini supaya sekarang masih rame-rame ya. Kemudian yang problematik, kemungkinan berita ini hoak. Yang asetorik, nah ini asetorik itu assertion gitu. Sebenarnya berita itu hoak. Nah, yang satu lagi gitu, itu apodiktik. Berita ini hoak jika apa? Dia ada suatu syarat conditional. Gitu. Jadi inilah Bapak Ibu, ya endingnya sebetulnya ya bahasa. Nah, sebenar-benar filsafat itu bahasa. Rumah daripada filsafat adalah bahasa. Gitu. Mau pakai apa lagi kalau nggak pakai bahasa di dalam menggambarkan apa yang kita pikirkan. Gitu. Nah, ini yang dibuat oleh Immanuel Kant. Gitu. Saya buat dengan contoh yang yang populer supaya mudah dipahami. Jadi kalau begitu Bapak ini kan kemudian punya banyak alat. Kalau berbicara kepada orang, Bapak Ibu jadi narasumber, podcast dan seterusnya. Orang bicara banyak secara kritikal, Bapak Ibu kan sudah punya wadahnya. Wah, ini jenis judgement yang quantity universal. Ini jenis judgement yang quality negatif. Ini jenis judgement yang relation disjunctive.
Ini jenis judgement yang apodiktik, modality. Berita ini hoax jika gitu. Demikian seterusnya. Baik. Silakan kalau mau di screenshot Bapak Ibu, silakan kalau mau di screenshot karena ini belum saya sharekan. Mungkin minggu depan akan saya sharekan kalau saya sudah perbaiki lagi. Karena ini baru saya bikin tadi malam. Sampai jam 2 aku bikinnya ya. Ngantuk-ngantuk gitu. Makanya pagi-pagi masih rasa ngantuk, badannya kok agak hangat-hangat sedikit karena ngelembur. Waduh, aku nggak bisa ke kantor naik motor ini. Kayak gitu. Ya udah izin aku. Ini ya, ayo hidup itu bersahaja gitu, maka dinikmati. Yang sakit jangan ngomong sakit gitu. Bapak, Ibu, aku nggak enak badan. Aku dari rumah ya. Nah, tapi yang penting tetap ada ikhtiar loh. Kalau dipaksakan ini saya bisa sakit betul loh. Gitu. Ya. Kalau Bapak Ibu lebih mudah. Ini yang di kampus berapa orang, Pak? Di ruang? 2. Cuma 2 orang? 3, 4. Ya. Maksud saya supaya apa? Maksud saya beritahu dari rumah masing-masing supaya jangan terlalu banyak di kelas. Nanti Bapak terlalu banyak di kelas, nanti hiruk pikuk di situ tertidur semua. Tidak fokus dengan penjelasan saya. Itu maksud saya memberitahu sejak pagi supaya bisa dibaca ya, supaya ada yang dari kos-kosan gitu mengurangi kepadatan di kelas. Ya, nanti diterangkan malah bercanda sendiri ya, itu artinya kena berhala nanti. Jadi teman yang satu bisa menjadi berhalanya teman yang lain gitu loh. Atau idol. Indah tau Pak, judgement itu ternyata jadi ahli debat, dilengkapi dengan banyak bahasa. Nanti ada pertanyaan dari Bu Amelia, tadi Bu siapa tadi yang bertanya, Pak kenapa Pak kita jadi terlalu kaya? Ya silakan berdoa kembali ke asal. Diputar lagi. Ya kalau saya ya disyukuri saja kekayaan itu. Ya. Tadi yang menyesali siapa tadi? Bu Amelia atau Bu Fitriana? Bu Fitriana. Ya, Bu. Menyesal nggak Bu diterangkan judgement oleh Pak Marsikit? Menyesal ya? Menyesal Pak, kenapa saya jadi tahu? Kalau saya jadi tahu kan jadi hidupnya nggak nyaman Pak. Saya ingin hidup tentram gitu. Nah, salah satu hidup tentram ya udah tertutup akses pengetahuan. Mungkin ya bagi orang-orang tertentu. Nih, Bu Fitriana gitu ya. Silakan disikapi, silakan mau disyukuri. Jadi pokok saya jadi ketemu Pak Marsikit Pak. Waduh, gimana Pak? Nah gitu. Baik, apakah ada yang ditanyakan tentang judgement ini? Silakan. Sudah cukup jelas Bapak Ibu? Bahaya. Bu Nisa langsung ya. Bahaya Bu. Karena kalau jelas maka tidak memikirkan lagi. Ya, tertangkaplah sama mitos. Kan gitu kan? Nah, padahal filsafat kita pergi dari mitos menuju logos. Kan begitu. Pak Niko, silakan. Biasanya bertanya ini, Pak Niko. Sementara sudah aman, Bro. Ya, tapi nanti jika ada pertanyaan saya bertanya begitu. Baik. Aman tapi belum terkendali, Pak. Iya, aman tapi belum terkendali, Bro. Jadi masih banyak pertanyaan begitu. Aman terkendali, aman belum terkendali, tidak aman terkendali, tidak aman tidak terkendali. Oh, gampang tuh orang berpikir itu. Baik, Pak Febrika silakan. Jadi, izin Prof, saya yang terkait dengan critical judgment ini yang agak
apa ya Prof ya, agak bingung mungkin ya tentang teologis itu loh Prof, yang dialektika teologis yang ada di bagian 2 gitu. Ya. Itu apakah memang dari konsep teologinya dari ini ya Prof ya, itu yang sedang dikritik oleh Kant Prof, atau seperti apa? Karena disampaikan kok ada konsep Tuhanan teologis itu saling terhubung satu sama lain, itu kan menjadi sesuatu yang apa ya Prof ya, sesuatu yang agak dikritisi Jadi ya baik ya. mendalam gitu. Matur nuwun, Prof. Jadi critical judgment ini meliputi tadi saya katakan kalau belum dicantumkan di sini memang belum tercantumkan, tapi meliputi semua wilayah-wilayah tadi yang terkait dengan pengambilan keputusan, ya pengambilan keputusan. Ntar ini saya apa namanya, saya share saja lagi. Oke, mana-mana. Ya, mengenai pengambilan keputusan dari apa namanya, ya dari wilayah ini. Nah, wilayah ini kan sebetulnya teologinya kan ke sana. Nah, di wilayah ini teologinya kan di wilayah ini. Jadi sebetulnya hanya diambil singkat, tapi karena kalau dilengkapi di sana. Karena apa? A priori. Ya. Jadi semua wadahnya yang masa depan, termasuk tujuan, itu adalah apa? Teleologis. Maka di dalam teologis nanti di sini bibit kawitnya, cikal bakalnya pada judgment a priori. Atau judgment a priori. Judgment ya yang mendasarkan kepada apa? Laju perjalanan dari logika a priori begitu. Nah, sehingga boleh dikatakan ke sana menghasilkan judgment bidang-bidang teleologi. Kan seperti itu. Maka di sini tadi yang dikatakan terkejut, ya terkejut itu judgment di sini, toh. Begitu dia apa melihat atau mendengar atau menyentuh, langsung dia terkejut di sini. Nah, jadi sebetulnya di sini sudah tadi ya kategori of judgment di sini kan di situ kan sudah saya sebutkan di sini ya. Sebetulnya di sini ada quantity, quality, relation, dan modality tadi. Ya kan? Ada universal, partial, dan singular, probability, asertorik, dan apodiktik. Nah, tadi sesungguh-sungguhnya ini hoak jika begitu kan. Ya. Dan juga nah semuanya ini sebenarnya kan komposisi terkompos di situ ya. Bahkan intuisi pun meliputi, ada judgment intuisi. Ya. Ada judgment intuisi. Bagaimana jalannya ya? Bagaimana jalannya judgment intuisi? Judgment intuisi itu kuat keruangan dan waktu. Dia mengambil waktu ya berdasarkan ruangnya dan dia mengambil ruang berdasarkan waktunya. Kan begitu. Ini orang para jenderal yang perang dunia kedua dulu ya. Misalnya mau menjatuhkan bom nuklir di Amerika, dia mengambil timing yang tepat, gitu. Kapan menjatuhkan bom nuklirnya kan begitu. Wah, yang ngeri akibatnya kan. Timingnya itu ada judgment of intuition ada di situ. Kan begitu. Begitu Pak Replika. Mungkin karena masalah waktu ya. Ya, sementara itu saja. Bu siapa tadi yang rekam? Bu Dia ya Bu ya. Silakan coba Bu direkam. Ya kalau ada kurangnya dimaklumi lah ya. Tapi bisa bermanfaat ya bagi orang lain ya. Dan juga bagi adik-adik kita besok. Ya. Baik Ibu dan Bapak sekalian, saya minta maaf kalau ada kurangnya. Nanti minggu ini mungkin akan saya kirimkan yang The Critique of Practical Reason. Nah itu 3 serangkai ya.
Karena itu 3 serangkai buku itu mendasari. Setelah itu baru kita ke filsafat pendidikannya. Sehingga groundnya kokoh, ground filsafatnya. Kalau udah groundnya kokoh, mau kemana-mana, mau ada badan, mau ada macam-macam, udah groundnya kokoh, nggak bergeming istilahnya kan begitu kan. Nah, begitu maksud saya Bapak Ibu. Bapak Ibu juga bisa membayangkan andai kata Bapak itu sebagai saya. Mana dulu yang dimulai dari mana dulu ya. Ya, mau susah dari mana, mau tertawa dari mana gitu ya. Aduh, wah itu Pak salahnya ya. Terlalu kaya. Kayak pikiran, kayak skema. Buat apa sih itu banyak sedikit saja, simpel saja gitu ya. Ya, ini supaya direnungkan ya Bu Fitriana. Ya, kira-kira diambil apa manfaatnya loh, apa hikmahnya apa gitu ya. Apakah berilmu atau berpengetahuan itu mudorotnya di mana gitu ya. Gitu ya. Baik, sekali lagi saya minta maaf kalau ada kesalahan dan kekurangannya. Saya mengucapkan selamat berkarya buat Ibu Bapak semuanya. Semoga selalu sehat, rezeki, hidayah, inayah, barokah, selalu dalam lindungan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Selamat dunia dan akhiratnya. Amin amin ya robbal alamin. Mari kita berdoa dulu untuk menutup Bapak Ibu. Alhamdulillah cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi minggu depan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.